Horas, Majuah-juah, Jahobu, Shalom, Pace e Bene. Selamat datang di Paroki Santo Padre Pio Helvetia, Medan. Paroki ini disebut sebagai paroki Tristasi. Ada 3 stasi pada waktu itu, yakni stasi Santo Yosef Seskambing, stasi Santa Maria Cinta Damai, stasi Santo Paulus Helvetia, Medan. Ketiga stasi ini berada di pinggiran kota Medan. Disebut Tristasi, 3 stasi yang terdiri dari 3 stasi ini tadi. Pada waktu itu jumlah umat sudah berkisar 3.500 jiwa, dan pastor yang menjadi gembala yang memperhatikan reksa pastoral di paroki Tristasi pada waktu itu adalah Pastor Johannes Veldkamp, seorang misionaris Kapusin dari Belanda. Dari Tristasi, nama paroki ini diubah menjadi Paroki Santo Padre Pio Helvetia, Medan. Itu terjadi pada tahun 2002 ketika Pastor Ignatius Simbolon Kapusin menjadi pastor paroki di paroki ini. Sekarang jumlah stasi di paroki ini sudah ada 7, yakni stasi Santo Yosef Seskambing, stasi Santa Maria Ratu Rosario Cinta Damai, stasi Santo Paulus Helvetia Medan, stasi Santo Petrus Purwodadi, stasi Santo Yakobus Sukadono, stasi Crispinus Viterbo Jatioso, dan stasi Santa Clara Karya 5. Jumlah umat di ke-7 stasi ini sekarang sudah 8.225 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 2.178. Paroki yang berada di Jalan Beringin 3 nomor 9 Helvetia ini selalu memberdayakan kemampuan dan tanggung jawab umat atas kebutuhan finansial gereja. Segala kepengurusan berkas yang dibutuhkan umat selalu bisa diakses setiap harinya. Meski belum memiliki gereja paroki, ke-7 stasi di paroki ini tetap dapat merayakan Ekaristi setiap minggunya. Selamat berjumpa dengan kami, Gereja Santo Joseph Seskambing. Selamat pagi. Gereja Katolik Stasi Santo Yosef berada di Seskambing C2, Kecamatan Medan Helvetia. Berada satu lokasi dengan TK dan SD Santo Thomas 1 dan 2 Medan. Memiliki 14 lingkungan, pelindung stasi ini adalah Santo Yosef yang diperingati setiap tanggal 19 Maret. Secara rutin mengadakan rapat-rapat mengevaluasi situasi efek daripada pandemi COVID-19. Sampaikan kepada kami supaya bisa kita koordinasi dengan paroki. Mana tahu diganti waktunya, tetapi kami sudah melihat
tidak ada lain hambatan baik dari lingkungan maupun dari sesi. Inilah sejarah singkat dari kami Gereja Santo Joseph Sesi Kambing dengan moto pelayanan dengan cinta kasih. Join in the heavenly feast that God has prepared. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison. Inilah gereja kita. Gereja ini berdiri tahun 1982. Sebelum gereja ini berdiri, umat di gereja ini beribadah di Pasar 2 sekitar Peringgan sana, sekitar daerah Santa Clara sekarang, dengan sekitar jumlah kakak ada 30 kakak. Tetapi setelah Perumnas ini dibangun tahun 1981 dan pihak Perumnas menyediakan tanah pertapakan ini kepada gereja, sehingga dibangunlah gereja ini pada tahun 1982. Sekarang jumlah umat di stasi ini ada 550 kakak, dengan jumlah lingkungan ada 15 lingkungan. For your great glory, Lord God, heavenly King, O God. Di stasi ini ibadah diadakan 2 kali dalam setiap minggu. Misa pertama jam 7 pagi dan misa kedua jam 9 pagi. Khusus pada masa pandemi ini, kita membatasi umat untuk datang beribadah di gereja. Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of Motto kami para pengurus di stasi ini, melayani untuk Tuhan. Terima kasih. the sins of the world. Receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. And Stasi Santa Maria Rosario Cinta Damai berdiri sejak tahun 1956. Beralamat di Jalan Pantai Timur nomor 9 Pasar 2 Cinta Damai. Dan saat itu jumlah umat masih di kisaran 15 sampai 20 kakak. Bergabung dengan paroki Tri Stasi yang saat itu jumlah paroki masih 3. Dengan perkembangan jumlah umat yang sangat pesat, stasi ini telah memekarkan 2 stasi baru, yakni Purwodadi dan Crispinus Jatioso. Dan pada tahun 2016, paroki menyarankan agar stasi ini berpindah alamat atau berpindah tempat karena jumlah umat yang tetap semakin banyak dan juga fasilitas parkir yang tidak memadai. Nah, akhirnya pada tahun 2016 stasi ini memperoleh lahan baru, yaitu di Jalan Masjid Ujung, Pasar 1, Cinta Damai. Dan pembangunan stasi ini diawali pada Oktober 2016. Selamat datang di Stasi Santo Petrus Prodadi, stasi yang di bawah naungan Paroki Santo Padre Pio Helvetia Medan. remove my sin. Wash me from Sejarah singkat Stasi Santo Petrus Prodadi berdiri tahun 1993 dengan Ketua Dewan Stasi yang pertama Bapak Kasima Mora, dan periode kemudian dipimpin oleh Bapak JB Serengoringo almarhum, dilanjutkan tahun 2001 sampai 2015 oleh Bapak J. Sibarani SH, dan tahun 2015 sampai tahun 2020 hingga sekarang dilanjutkan oleh
Sudiono Antonius. Di stasi ini juga terdapat susteran DSA, di mana susteran ini berada di stasi Santo Petrus Purwodadi. Jumlah kakak di stasi ini ada 223 kakak dengan jiwa 927 jiwa. Lalu stasi ini adalah stasi yang boleh dikatakan masih muda dibanding dengan stasi-stasi yang lainnya. Itulah stasi Santo Petrus Purwodadi yang pada saat masa COVID ini masih tetap bisa melaksanakan misa pada hari-hari Minggu. Puji dan syukur bahwasanya iman umat di stasi ini masih dapat terlayani dengan baik. Demikian kami dari stasi Santo Petrus Purwodadi. Salam sehat, Tuhan memberkati. Gereja kita saat sekarang ini ada 11 lingkungan. Kita bersyukur karena di depan gereja kita ada susteran SCMM, sehingga suster bisa membantu umat di gereja kita ini untuk membangun iman. Karena begitu pesat perkembangan umat, sehingga beberapa bulan yang lalu kita telah menyelesaikan pembangunan gedung bina iman untuk anak-anak kita. Di gedung bina iman inilah tempat anak-anak kita dididik sehingga mereka benar-benar menjadi orang yang beriman di gereja kita Katolik. The Father's voice is heard. This is my Son, the beloved. Listen to him. Praise to you, Lord Jesus Christ. Demikian pengenalan dari kami, Dewan Stasi Gereja. Terima kasih. Jesus Christ, King of endless glory. Di Gereja Katolik Stasi Santo Crispinus Viterbo Jatioso. Gereja Stasi Santo Crispinus Viterbo Jatioso adalah pemekaran dari Gereja Katolik Stasi Santa Maria Ratu Rosari Cinta Damai. Gereja ini diresmikan dan diberkati oleh Uskup Pius Datubara OMM Kap pada tanggal 22 November 2009 pada saat perayaan Kristus Raja Semesta Alam. Pelindung stasi ini yaitu Santo Crispinus dari Viterbo yang kita rayakan setiap tanggal 19 Mei setiap tahunnya. Statistik data umat Stasi Santo Crispinus Viterbo Jatioso sebagai berikut. Jumlah umat seluruhnya sebanyak 381 jiwa yang terdiri dari 108 kepala keluarga, 181
laki-laki dan 200 jiwa perempuan yang terdiri dari 4 lingkungan. Yang pertama, lingkungan Santo Antonius berjumlah 39 kepala keluarga. Lingkungan Santa Maria Bunda Pertolongan Abadi sebanyak 21 kakak. Lingkungan Santo Stefanus sebanyak 15 kepala keluarga. Dan lingkungan Santo Yosef sebanyak 33 kepala keluarga. Demikianlah profil dari stasi Santo Crispinus Viterbo dari Jatiyoso. Mari kita bergabung bersama memuji memuliakan nama Tuhan di gereja kita ini. Semoga gereja memberikan kabar sukacita bagi kita semua. Terima kasih kedatangan di gereja kami, Gereja Santa Clara Assisi di Pasar 2 Helvetia. Gereja kami ini kami namai Gereja Santa Clara Assisi, diperuntukkan untuk Santa Clara. Adapun gereja ini dibangun tahun 2013 dan diresmikan tahun 2014. Umat yang ada di sini sekitar 217 kakak. 217 kakak dan dibagi 8 lingkungan. Dalam lingkungan rata-rata jumlah kakak 23 orang. 23 orang. Kegiatan-kegiatan seperti biasa kami 2 lingkungan seminggu sekali. Tapi pada saat corona ini agak sedikit menurun, tapi tetap berjalan. Kira-kira 2 lingkungan sebanyak 16 orang. Dan juga ada juga beberapa keluarga yang di lingkungan di lingkungan tertentu yang tetap juga membuat doa rosario mulai tanggal 1 sampai sekarang rutin. Tapi ada juga yang sudah membuat 2 lingkungan sekaligus juga doa rosario 1 paket. Kira-kira demikianlah pemberitahuan kami dari Santa Clara Assisi. Sekarang ini saudara-saudari yang terkasih, kehadiran lembaga hidup bakti di paroki ini cukup lumayan. Yang pertama itu adalah Ordo Kapusin dari Provinsi Medan, yang mereka tinggal di Helvetia. Biaranya cukup besar, dihuni oleh beberapa saudara Kapusin. Kemudian ada lagi kehadiran suster-suster SCMM yang memiliki 2 komunitas di wilayah paroki ini. Ada di Sukadono dan satu lagi di Seiskambing. Yang ketiga adalah kongregasi suster-suster DSA yang tinggal di wilayah stasi Santo Petrus Purwodadi. Selamat datang di Susteran DSA. DSA, Daughters of Saint Anne atau Putri-Putri Santa Ana. Kami berada di wilayah paroki Santo Padre Pio Helvetia dan juga berada di stasi Purwodadi.
Santo Petrus Purwodadi. Kita semua yang berminat untuk datang, kami selalu terbuka. Welcome to the Daughters of Saint Anne. Kehadiran mereka cukup menghamirkan dan memperkuat pewartaan kekatolikan di paroki ini. Mereka terlibat di dalam kehidupan beriman Katolik. Yang berikut, dari paroki ini sudah ada beberapa yang menjadi pastor. Ada 5, ada yang di Kapusin, ada yang di kongregasi SVD, dan ada yang di kongregasi Karmelit. Dan masih ada lagi yang sedang meniti pendidikan di seminari menengah. Ada sebanyak 8 orang anak seminari dari paroki ini. Para suster sudah cukup banyak. Ada di kongregasi SFD, ada di kongregasi Alma, bahkan ada yang masuk ke SCMM, kemudian di Klaris Sikeben. Mungkin masih ada lagi di beberapa kongregasi lain. Saya kira semua itu merupakan buah-buah perkembangan penanaman spiritualitas kekatolikan di paroki ini. Santo Padre Pio itu selalu berusaha untuk melayani umatnya dengan pelayanan-pelayanan sakramen-sakramentali. Setiap hari Minggu di ke-7 stasi itu ada perayaan Ekaristi. Kemudian ada juga pelayanan sakramen pengurapan orang sakit. Walaupun di tengah pandemi, paroki ini tetap menjaminkan pelayanan sakramen pengurapan orang sakit itu. Kemudian ada lagi pelayanan misa requiem untuk umat yang meninggal. Hanya saja di masa pandemi ini pelayanan itu sedikit diubah. Bukan dirayakan misa requiem, tetapi diadakan ibadat sabda dan pemberkatan jenazah. Selanjutnya adalah bahwa di paroki ini juga tetap diusahakan terjaminnya kursus persiapan perkawinan. Dari sebelumnya diadakan 1 kali 2 bulan, kini diubah menjadi 1 kali sebulan. Kemudian ada juga pembelajaran untuk terima resmi dan untuk baptis. Komuni pertama juga diupayakan di setiap stasi. Selanjutnya, setiap bulan Dewan Pastoral Paroki Harian itu berkumpul untuk berapat guna membicarakan bersama reksa pastoral di paroki ini. Dan itu berjalan dengan teratur, lengkap dengan dokumen-dokumen atau notulen yang dibuat oleh Dewan Pastoral Paroki Harian. Selanjutnya, digiatkan juga setiap seksi
untuk mempersiapkan program-program, dan seksi-seksi itu diarahkan, dianimasi untuk selalu berkumpul. Sekarang ini mereka sibuk dengan mempersiapkan program-program mereka untuk tahun 2021. Ada juga kegiatan lain, yakni stasi-stasi dianimasi untuk selalu mengadakan rapat Dewan Pastoral Stasi harian sekali sebulan. Di paroki ini berkembang juga kelompok-kelompok kategorial. Ada Lego Maria di 6 stasi. Kemudian ada juga kelompok doa karismatik Katolik di stasi Santo Paulus Helvetia dan juga di stasi Santa Maria Ratu Rosario Cinta Damai. Ada juga kelompok devosan Padre Pio yang sudah lebih dari setengah tahun didirikan, dan kelompok ini setiap hari mendoakan doa yang dikarang oleh Santo Padre Pio. Demikian mereka setiap hari mendoakan sesamanya yang membutuhkan doa-doa dari mereka untuk meringankan penderitaan mereka. Kemudian kelompok-kelompok kategorial lain seperti misalnya Sekami Anak dan Remaja tetap juga digiatkan. Di setiap stasi ada kelompok yang khusus untuk memperhatikan pembinaan anak-anak dan remaja. Kemudian OMK juga digiatkan. Di setiap stasi ada pengurus OMK-nya, dan mereka selalu berkumpul untuk mengadakan doa rosarium. Ini sangat bagus untuk menumbuhkan iman kaum muda. Paroki ini selalu terbuka, siap sedia untuk melayani umat, baik itu sakramen maupun sakramentali. Sebagai paroki yang telah merayakan Pesta Perak pada 2014 yang lalu, pembangunan gedung Bina Iman tengah digalakkan di setiap stasi. Dan tentunya ketersediaan sekolah di Keuskupan Agung Medan di wilayah paroki Santo Padre Pio memberikan pelayanan pendidikan bagi umat dan masyarakat. Saudara-saudara terkasih, inilah kami paroki Santo Padre Pio Helvetia Medan. Untuk menutup penjelasan ini, saya mau sampaikan apa yang dihidupi oleh Santo Padre Pio sendiri, yakni pray, hope, and don't worry. Berdoa, berpengharapan, dan jangan cemas, jangan takut. Yang berikut adalah, ini juga merupakan semangat dari Santo itu, sollievo della sofferenza. Jadi, dengan berdoa, memiliki pengharapan, dan jangan takut, mari kita meringankan penderitaan sesama kita. Terima kasih. Horas, Majua Jua, Jahobu, Pace, Ebed.